Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua hingga hari ini masih terus berlanjut. Rekonstruksi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan saat ini rekonstruksi sudah berpindah ke rumah pribadi, tepatnya di kawasan Saguling, Jakarta. Saat ini adalah salah satu adegan, tepatnya di rumah Saguling yang merupakan rumah pribadi. Dan momen yang Anda lihat saat ini di layar kaca adalah momen saat pertama kali Ferdy Sambo tiba. Dan saat ini kedua tersangka Baradae dan Bribka RR, Bribka Riki, tengah berada seperti di sebuah taman di halaman rumah dan terlibat sebuah perbincangan. Ini merupakan salah satu adegan yang menggambarkan kejadian sebenarnya pada saat itu. Dan tidak hanya kedua tersangka, Baradae dan juga Bribka RR, tadi kita juga melihat salah satu tersangka lainnya yaitu Kuat Ma'ruf yang juga berada tidak jauh dari kedua tersangka. Dan adegan selanjutnya dari halaman rumah berpindah ke dalam rumah pribadi Ferdy Sambo. Saat ini rekonstruksi memperagakan adegan Baradae. Untuk adegan yang diperagakan di Saguling sendiri, ada 35 adegan rekonstruksi, tepatnya yang terjadi pada tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Pihak kepolisian memastikan rekonstruksi ini dilakukan sesuai fakta dan transparan dan dihadiri oleh 5 tersangka. Terlihat adegan rekonstruksi saat ini diberakakan di depan rumah. Terlihat juga tersangka Ferdy Sambo berada di depan pintu dan di dalamnya juga berada Baradae. Dalam rekonstruksi ini juga didampingi oleh pengacara. Seperti kita lihat, Baradae didampingi oleh pengacara dan di depan Ferdy Sambo juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Tampak tersangka Richard berganti pakaian. Semula menggunakan baju tahanan berwarna oranye, kali ini berganti baju berwarna merah untuk menggambarkan bagaimana kejadian sebenarnya kala itu. Dan di sini memperagakan sebuah adegan Ferdy Sambo berbincang dengan Baradae. Ini menggambarkan saat itu Ferdy Sambo tampak seperti memberikan perintah kepada Baradae terkait dengan skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Untuk pergantian peran pada adegan ini atas permintaan dari pihak LPSK. Dan berlanjut adegan rekonstruksi di dalam rumah terlihat seperti berada di ruang tamu.
Di sini tersangka Ferdi Sambo duduk bersama Baradae. Untuk adegan yang diperagakan di rumah pribadi Saguling akan ada 35 adegan. Sebelumnya, rekonstruksi sudah dilakukan di rumah yang menggambarkan lokasi Magelang. Tadi ada 16 adegan, tepatnya yang terjadi pada tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Dan pemirsa, ini adalah salah satu adegan yang tadi sudah diperagakan dan terlihat Ferdi Sambo memeluk istri Putri Chandrawati yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam adegan ini, Sambo memegang HT, tampak sedang berkomunikasi dengan seseorang, dan Putri Chandrawati duduk di sampingnya. Komunikasi melalui HT diduga dilakukan Ferdi Sambo kepada ajudan sebelum terjadi pembunuhan terhadap almarhum. Untuk rekonstruksi hari ini akan memperagakan 78 adegan. Setelah dari rumah pribadi di kawasan Saguling, nanti juga akan ada rekonstruksi yang digelar di rumah dinas di Duren 3. Dalam rekonstruksi hari ini dihadiri oleh pengawas eksternal baik dari Komnas HAM dan juga Kompolnas untuk memastikan bahwa rekonstruksi berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Pihak LPSK juga memberikan pengawasan ketat selama rekonstruksi berlangsung terhadap Baradae yang merupakan justice kolaborator dan memegang peran penting untuk memberikan kesaksian dan mengungkap fakta secara terang benderang. Selain 5 tersangka dan pengawas eksternal, dalam rekonstruksi juga dihadiri oleh 10 jaksa penuntut umum yang akan melihat proses rekonstruksi tersebut. Dalam adegan rekonstruksi yang Anda lihat saat ini, untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati digantikan oleh pemeran pengganti. Namun untuk adegan ini masih berada seperti di ruang tamu dan duduk di sofa. Namun Ferdi Sambo masih berada tak jauh dari situ.
Dan pemirsa, belum diketahui hingga pukul berapa rekonstruksi, namun dipastikan pihak kepolisian akan melangsungkan 78 adegan. Dan ini merupakan salah satu adegan yang terjadi di rumah pribadi di kawasan Saguling. Dan kami belum mendapatkan informasi pasti mengapa pada saat adegan ini harus menggunakan peran pengganti, namun di situ terdapat Baradae yang masih diperankan oleh dirinya sendiri. Dan di sini terlihat adegan berpindah kembali ke luar ruangan. Adegan selanjutnya berpindah dari ruang tengah menuju ruang depan, dan ada dugaan bahwa pada saat adegan tadi di ruang tamu menggunakan pemeran pengganti ini untuk mengurangi tekanan bagi Baradae dalam memberikan kesaksian. Dan tampaknya rekonstruksi berpindah ke luar ruangan, keluar dari halaman rumah. Dan saat ini bisa kita lihat proses rekonstruksi juga dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata lengkap. Dan kita akan kembali ke proses rekonstruksi yang berlangsung di ruang tengah. Cukup banyak adegan yang diperagakan di rumah Saguling. Ada 35 adegan yang terjadi pada tanggal 8 Juli dan pasca Brigadir Joshua meninggal dunia. Jika melihat dari pembagian reka adegan pada hari ini untuk rekonstruksi di rumah Saguling ini cukup banyak, lebih banyak dari lokasi di Magelang dan Duren 3. Dan ini juga mengundang pertanyaan dari kuasa hukum almarhum untuk mengungkap banyak sekali fakta-fakta yang harus diungkap di rumah Saguling ini yang merupakan lokasi kunci dari meninggalnya almarhum Joshua. Dan dari ruang tengah kita berpindah ke halaman parkir. Di sini di teras rumah tersangka Baradae sedang memperagakan kondisi. Belum diketahui apakah ini sebelum atau sesudah Brigadir Joshua meninggal dunia. Adegan selanjutnya Baradae masuk ke dalam mobil. Tampak seperti mencari sesuatu di dalam bagian dalam mobil depan. Dan menaruhnya ke dalam tas. Tampak seperti Baradae mengambil senjata
dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong atau tas dari mobil di bagian depan. Setelah mengambil barang dari dalam mobil, Baradae berpindah dan bertemu dengan kedua tersangka lainnya yang berada di depan rumah pribadi. Ketiga tersangka berkumpul di halaman depan rumah dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Richard adalah orang terakhir yang dipanggil masuk ke dalam rumah dan langsung diminta untuk menembak Brigadir Joshua. Setelah memperagakan adegan mengambil senjata di dalam mobil dan juga bertemu dengan kedua tersangka lainnya, adegan kembali berpindah ke dalam rumah. Dengan adanya rekonstruksi hari ini semoga bisa membongkar motif dari pembunuhan Brigadir Joshua yang saat ini masih simpang siur. Karena baik dari pihak kepolisian belum menyebutkan secara resmi dan pasti apa yang membuat Ferdy Sambo marah dan nekat membunuh Brigadir Joshua. Dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdy Sambo mengakui bahwa dia merupakan aktor utama yang merancang skenario pembunuhan tersebut, termasuk skenario palsu yang sebelumnya menyebutkan bahwa terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Baradae usai Brigadir Joshua didapati melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Namun hal tersebut dibantahkan dengan pernyataan dari Baradae yang mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir Joshua.
Dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.